Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya semoga keadaan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini saya ingin menjelaskan atau membahas tentang pembahasan TO kemarin tentang penalaran umum. Oke, yang pertama yaitu tentang soal penalaran induktif. Nomor 1, orang-orang yang bergerak maju biasanya memiliki mindset yang optimis. Dengan sikap optimis tersebut, seseorang dapat menjaga perkataan dan pikiran untuk hal-hal yang baik dan visioner yang selaras dengan tujuannya. Oke, soal nomor 1 ini itu adalah membahas tentang pentingnya sikap optimis dalam mencapai tujuan yang baik dan visioner. Oke, oleh karena itu mungkin opsi atau pernyataan yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen dari soal nomor 1 tersebut adalah yang C, yaitu konsisten dalam kebaikan dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, karena menjaga perkataan dan pikiran yang positif akan membantu dalam mencapai tujuan yang lebih baik sesuai dengan pernyataan di soal nomor 1. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Oke. Tanaman pare akan tumbuh dengan subur jika menggunakan tanah gembur. Diberi pupuk dengan takaran sesuai anjuran, dibuatkan penyangga untuk area bertumbuhnya tanaman pare yang selanjutnya berbunga dan berbuah. Bapak Z menanam tanaman pare di halamannya menggunakan penyangga kayu dan besi, menggunakan tanah gembur, pupuk dengan estimasi sendiri. Lalu tanaman pare tersebut berbunga dalam waktu yang lama. Oke. Simpulan yang berdasarkan informasi tersebut dapat atau adalah tanaman pare milik Bapak Z tidak tumbuh dengan subur adalah dari peristiwa di atas, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas kesimpulan tersebut. Oke. Untuk soal nomor 2 ini kita disajikan sebuah informasi kondisi dan kemudian informasi yang menggambarkan apakah informasi tersebut memenuhi kategori yang sudah ditetapkan. Oke, selanjutnya di sini kita juga disajikan sebuah kesimpulan yang akan kita simpulkan gitu ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini dari opsi yang ada, yang pertama adalah simpulan tersebut pasti benar, yang kedua B mungkin benar, C pasti salah, dan D tidak relevan dengan informasi berikut, serta E tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Oke, untuk soal nomor 2 ini dari kesimpulan yang ada, yang sesuai adalah opsi yang E, simpulan tidak dapat dinilai karena informasinya tidak cukup gitu ya, karena dari informasi di atas tidak diinformasikan dengan lengkap harus menggunakan penyangga kayu dan berapa lama tanaman pare dapat tumbuh dan berkembang jika memenuhi persyaratan tersebut. Jadi opsinya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke nomor yang 3. Kebiasaan membaca buku mampu menambah banyak informasi, ide, pengetahuan, dan banyak perspektif. Meningkatkan budaya literasi tidak hanya membaca buku saja, tetapi juga mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang valid. Nah, manakah dua simpulan yang paling mendukung atau dua simpulan yang didukung oleh bacaan tersebut? Oke, yang pertama adalah literasi digital sudah banyak dilakukan sejak zaman dulu. Oke, sepertinya untuk yang pertama itu tidak. Terus budaya membaca buku mampu menghasilkan generasi yang fokus pada solusi. Oke, itu mungkin bisa dijadikan opsi, kita keep terlebih dahulu atau kita simpan terlebih dahulu. Lalu harga buku yang kian mahal menjadikan masyarakat enggan untuk membelinya. Oke, untuk opsi 3 itu tidak ada ya dari pernyataan di nomor 3, jadi tidak mungkin, itu simpulannya. Terus juga yang selanjutnya adalah informasi yang didapatkan haruslah dari sumber yang
valid. Oke, itu terdapat di pernyataan di nomor 3. Oke. Setelah itu adalah pengetahuan yang tinggi tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang berbakat. Itu tidak ada. Jadi kemungkinan opsinya adalah yang kedua dan juga yang keempat gitu. Jadi kita bisa checklist di nomor 2, opsi 2 dan juga opsi 4. Oke, selanjutnya adalah nomor 4. Pelatihan kader dibutuhkan di daerah-daerah pedalaman. Pakar kesehatan menyebutkan hal tersebut dikarenakan akses dan infrastruktur di pedalaman tidak mudah untuk dijangkau tenaga kesehatan setiap harinya. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar kesehatan tersebut? Oke, pernyataan 1. Pemerintah membangun banyak akses pemerataan fasilitas di pedalaman. Oke, itu memperlemah pernyataan di atas karena infrastruktur pedalaman tidak mudah. Terus yang opsi 2, pelayanan kesehatan saat ini sudah mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Itu juga memperlemah. Lalu yang ketiga, masyarakat dapat menggunakan jasa pelayanan kesehatan kapanpun dan dimanapun. Itu juga memperlemah. Oke, selanjutnya adalah kader dilatih meningkatkan kesadaran kesehatan dan mengurangi terjadinya penyakit. Itu tidak memperlemah atau memperkuat. Selanjutnya adalah tenaga kesehatan di pedalaman jumlahnya masih sedikit. Yang itu adalah opsi yang tidak memperlemah atau memperkuat. Oke, selanjutnya nomor 5. Daerah X merupakan daerah terstrategis di kota Z. Semakin strategis suatu daerah, kemacetan jalan di daerah tersebut semakin parah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Oke, dari opsi atau pilihan yang mungkin paling benar itu adalah yang opsi yang A. Gitu. Karena informasi di nomor 5 itu adalah daerah X merupakan daerah strategis di kota Z. Lalu daerah yang semakin strategis di suatu daerah, maka macetnya akan semakin parah. Jadi opsi yang paling benar adalah atau yang paling mungkin adalah yang A. Kemacetan di daerah X dipengaruhi oleh strategisnya daerah tersebut. Oke, lanjut ke nomor 6. Ketika traveling ke Turki, banyak turis yang menggunakan tour guide. Ketika traveling ke Singapura, lebih banyak turis yang traveling tanpa tour guide. Manakah pernyataan berikut yang paling benar menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Oke, dari opsi-opsi yang atau dari informasi dulu. Kita bedah dari informasi dulu. Informasi yang diberikan itu adalah traveling Turki, banyak turis menggunakan tour guide. Lalu untuk traveling ke Singapura tidak banyak menggunakan tour guide. Jadi opsi yang paling benar adalah yang D. Karena banyak penduduk Singapura yang bisa berbahasa Inggris daripada penduduk Turki. Gitu. Selanjutnya di nomor 7. Kacamata renang minus banyak diminati pengguna kacamata minus karena bermanfaat untuk bisa melihat dalam air ketika berenang. Merek kacamata renang minus yang paling banyak penjualannya adalah merek Z, yang memiliki desain minimalis, praktis, dan harganya terjangkau. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Oke, untuk jawaban nomor 7 adalah mungkin opsi yang A. Kenapa yang A? Karena informasi tersebut menunjukkan merek Z paling banyak penjualannya karena desainnya minimalis, praktis, dan harganya terjangkau. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A, yaitu harga kacamata renang minus merek Z, harganya terjangkau, praktis untuk digunakan. Oke, selanjutnya nomor 8. Konsultan A menyatakan bahwa pabrik yang baik prosedur penggunaan bahan produksinya berarti memiliki arsip dokumen fisik yang banyak. Konsultan B menyatakan bahwa pabrik yang sudah lebih maju akan menggunakan soft file, data integrasi yang terhubung dengan sistem. Data menunjukkan bahwa standar pabrik menerapkan keamanan kerja perlu diaudit dokumen secara rutin. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Oke.
informasi yang ada pada teks nomor 8, konsultan A, yaitu pabrik yang prosedur penggunaan bahan produksi lebih baik banyak menggunakan arsip dokumen fisik. Lalu untuk yang B kebalikannya, yang lebih maju menggunakan soft file dan terintegrasi ke sistem. Sedangkan untuk informasi data, standar pabrik keamanan kerja perlu rutin diaudit dokumennya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C, tidak relevan dengan pernyataan konsultan A dan konsultan B karena tidak saling berhubungan dari segi data dan juga pernyataan konsultan A dan konsultan B. Oke, lanjut ke nomor 9. Informasi digital yang tersedia di internet merupakan wadah untuk mendapatkan informasi valid dan hoax, termasuk informasi kesehatan. Apabila pengguna internet membaca sumber informasi yang tidak valid, pembaca akan menerapkan isi informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan bisa beruntun ke orang lain untuk disebarluaskan informasi tersebut. Di sisi lain, informasi valid dapat dari website dengan penulis profesional dan ditulis dari referensi penelitian. Untuk mendukung tulisan tersebut sudah semakin banyak jumlahnya, dan para pembaca akan terbiasa untuk membaca informasi valid. Berdasarkan paragraf tersebut, apabila informasi valid dari website yang ditulis penulis profesional dan menggunakan referensi penelitian sebagai pendukung tulisannya, serta pembaca menjadi terbiasa untuk membaca informasi valid, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar. Oke, kita bahas nomor 9. Pada paragraf tersebut terdapat pernyataan di sisi lain informasi valid didapatkan dari website dengan penulis profesional dan ditulis dari referensi penelitian. Untuk mendukung tulisan tersebut sudah semakin banyak jumlahnya dan para pembaca akan terbiasa untuk membaca informasi valid. Oke, pada pernyataan tersebut terdapat bagian pernyataan semakin banyak jumlah dan para pembaca akan terbiasa untuk membaca informasi valid, yang artinya informasi valid semakin banyak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, informasi valid semakin banyak. Oke, selanjutnya nomor 10. Kegagalan yang dialami seseorang hingga merasa jatuh dapat membantu seseorang tersebut menjadi berkembang lebih jauh lagi. Oke, seperti bola yang dipantulkan dengan keras lalu mantul menjadi lebih tinggi. Nah, kegagalan yang dialami seseorang dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam kehidupannya. Jika seseorang tersebut bisa belajar dari kegagalan, kemampuan berpikir dan tindakannya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan berpotensi untuk lebih sukses. Berdasarkan paragraf tersebut, jika kegagalan disamakan dengan bola yang dilempar dan memantul, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, nomor 10, informasi pada paragraf tersebut atau paragraf nomor 10 menyatakan bahwa kegagalan yang membuat seseorang jatuh, jika diambil pelajarannya, akan membuat ia lebih baik dalam berpikir dan bertindak ke depannya. Sama seperti bola yang dipantulkan dengan keras, maka akan memantul lebih tinggi. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang B. Kegagalan yang dialami seseorang ibarat bola yang memantul lebih keras, lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya kita ke soal tentang penalaran deduktif. Oke, nomor 11. Perbaikan jalan dekat pantai X dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke pantai X. Peningkatan jumlah pengunjung ke pantai X membuat ekonomi warga setempat membaik. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, nomor 11 kita jawab mungkin. Oke, kita anggap kita anggap P sebagai perbaikan jalan dekat pantai X. Terus Q adalah pernyataan tentang peningkatan jumlah pengunjung ke pantai X. Lalu mungkin R membuat ekonomi warga setempat membaik. Oke, jadi untuk soal nomor 11 ini kita anggap sebagai premis 1. P berhubungan dengan Q, artinya perbaikan dekat pantai X dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke pantai X. Lalu premis 2, Q berhubungan dengan R, yaitu peningkatan jumlah pengunjung ke pantai X akan membuat ekonomi
warga setempat akan semakin membaik. Jadi kesimpulannya P, Q, dan R saling berhubungan. Artinya P terhadap Q berhubungan, Q terhadap R berhubungan. Lalu P terhadap R itu juga akan berhubungan. Jadi mungkin jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi yang D. Perbaikan jalan dekat pantai X membuat ekonomi warga setempat akan membaik. Oke. Lanjut ke nomor 12. Sebagai pebisnis muda, tidak tertarik menanam modal di bisnis lain apabila tidak banyak mentor yang mengajarkannya. Kondisi tersebut terjadi apabila mentor tidak banyak mengadakan seminar atau dan pelatihan. Manakah simpulan yang berikut yang benar? Oke. Kita anggap lagi sebagai premis umum. Untuk Q, sebagian pebisnis muda tidak tertarik menanam modal di bisnis lain. Kita anggap itu sebagai premis Q. Lalu premis P, apabila tidak banyak mentor yang mengajarinya. Oke. Itu adalah mungkin sebagai premis umum. Lalu untuk premis khusus, berarti P adalah kondisi yang terjadi, sedangkan R apabila mentor tidak banyak mengadakan seminar dan pelatihan. Oke, jadi untuk premis 1 itu P akan berhubungan dengan Q, lalu Q akan berhubungan dengan P. Selanjutnya premis 2, R akan berhubungan dengan P, sedangkan P akan berhubungan juga dengan R. Nah, kesimpulannya adalah Q berhubungan dengan R, sedangkan R berhubungan dengan Q. Artinya, simpulan yang benar terdapat pada opsi yang D, yaitu sebagai pebisnis muda tidak tertarik menanam modal di bisnis lain apabila mentor tidak banyak mengadakan seminar dan pelatihan. Selanjutnya nomor 13. Apabila tanaman indoor tidak dirawat secara teratur, sebagian daun tanaman indoor akan layu. Kondisi tersebut terjadi apabila pemilik tanaman tidak mengatur jadwal perawatan tanaman indoor. Manakah simpulan yang benar? KDN nomor 13 ini sama juga, yaitu premis Q, apabila tanaman indoor tidak dirawat secara teratur. Lalu R, sebagian daun tanaman indoor akan layu. Lalu Q, kondisi tersebut yang terjadi. Lalu P adalah apabila pemilik tanaman tidak mengatur jadwal perawatan tanaman indoor. Oke, untuk premis P akan berhubungan dengan Q. Untuk premis 2, Q berhubungan dengan R. Artinya untuk premis 1, P berhubungan dengan Q. Jadi apabila tanaman indoor tidak dirawat secara teratur, maka untuk opsi soal nomor 13, jawaban yang paling mungkin benar adalah opsi yang A, karena premis P akan berhubungan dengan premis R. Artinya sebagian daun tanaman indoor akan layu apabila pemiliknya tidak mengatur jadwal perawatan tanaman indoor tersebut. Karena apabila tanaman indoor tidak dirawat secara teratur, maka kondisi atau tanaman indoornya akan layu. Nah, opsi yang paling benar adalah, atau kesimpulan yang paling benar adalah yang A. Sebagian daun tanaman indoor akan layu apabila pemiliknya tidak mengatur jadwal perawatan tanaman indoornya. Oke, selanjutnya nomor 14. Tingginya konsumsi kopi saset dapat menyebabkan kenaikan gula darah. Upaya untuk menurunkan konsumsi kopi saset dapat dilakukan dengan mengkonsumsi kopi pahit dicampur pemanis non-kalori. Nah, resiko kenaikan gula darah akan berkurang jika upaya menurunkan konsumsi kopi saset dapat konsisten. Nah, sama juga di sini kita diminta untuk pernyataan yang pasti benar. Oke, kita bahas untuk premis P. Anggap tinggi konsumsi kopi saset. Lalu Q adalah dapat menyebabkan kenaikan gula darah. Lalu P akibat adalah upaya untuk menurunkan konsumsi kopi saset. Lalu R dapat dilakukan dengan mengkonsumsi kopi pahit dicampur pemanis non kalori. Oke, premis 1, P
P akan berhubungan dengan Q, artinya tingginya konsumsi kopi saset akan berhubungan dengan dapatnya menyebabkan kenaikan gula darah. Lalu selanjutnya premis 2, yaitu upaya menurunkan konsumsi kopi saset akan berhubungan dengan dapat dilakukan dengan mengkonsumsi kopi saset atau mengkonsumsi kopi pahit dicampur dengan pemanis non kalori. Oke, jadi kesimpulannya adalah di sini yang pasti benar adalah yang E. Penurunan gula darah dapat dilakukan dengan mengkonsumsi kopi pahit dicampur pemanis non kalori. Oke, selanjutnya nomor 15. Jika seseorang hobi masak, sering melihat resep, teliti membaca bahan dan caranya, mengikuti semua langkahnya, menyukai modifikasi resep, dan mau meluangkan waktu untuk memasak. Jika orang tersebut sering melihat resep, tidak mengikuti semua langkah, kurang suka modifikasi resep, dan tidak mau meluangkan waktu untuk memasak, manakah kesimpulan yang pasti benar? Oke, untuk yang soal nomor 15, opsi yang paling benar adalah mungkin yang C, yaitu sebagai mungkin opsi yang paling benar adalah yang C, yaitu orang tersebut tidak hobi memasak. Karena untuk seorang yang hobi masak itu sesuai dengan pernyataan yang disebutkan tadi, sering melihat resep, teliti, dan juga sering modifikasi resep. Nah, karena orang tersebut atau orang ini adalah sering melihat resep tapi tidak mengikuti semua langkahnya dan kurang suka modifikasi resep, artinya dia adalah orang yang tidak hobi memasak. Selanjutnya nomor 16. Sering melabeli diri dengan asumsi negatif dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri. Mengakibatkan penurunan produktivitas, meskipun sudah banyak referensi atau untuk mengatasi rendahnya percaya diri. Banyak masyarakat yang belum memahami dan menerapkan cara untuk mengatasinya. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, untuk nomor 16 mungkin kita bahas untuk soal yang paling benar adalah yang B, yaitu sering melabeli diri dengan asumsi negatif dapat mengakibatkan penurunan produktivitas. Karena premis 1 adalah sering melabeli diri dengan asumsi negatif dapat menyebabkan hilangnya percaya diri. Lalu untuk premis 2 adalah hilangnya percaya diri mengakibatkan penurunan produktivitas. Jadi secara tidak langsung sering melabeli diri dengan asumsi negatif juga dapat mengakibatkan penurunan produktivitas. Lanjut ke nomor 17. Apabila dapat menyelesaikan draftnya sebelum hari Senin, A pergi berlibur ke pantai apabila datang ke nikahan temannya. A tidak membeli bahan makanan minggu ini, dan apabila tidak pergi berlibur ke pantai atau A membeli bahan makanan minggu ini, manakah kesimpulan yang benar? Oke, dari kesimpulan atau opsi di nomor 17 ini yang mungkin benar adalah yang E, yaitu A tidak dapat menyelesaikan draft sebelum hari Senin, atau A tidak datang ke acara nikah temannya gitu. Karena di sini premis 1 yaitu ketika A dapat menyelesaikan draftnya sebelum hari Senin, A akan berlibur ke pantai. Oke, di sini terus lanjutnya lagi di premis 2-nya adalah A datang ke nikahan temannya, artinya A tidak membeli bahan makanan minggu ini gitu. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan untuk premis 1 lagi, yaitu mungkin adalah ketika A tidak berlibur ke pantai lalu A membeli bahan makanan minggu ini. Jadi yang paling benar adalah opsi yang E. Selanjutnya nomor 18. Apabila stasiun LRT tidak mengadakan live musik, sebagai pengguna LRT tidak berlama-lama di stasiun LRT. Kondisi tersebut terjadi apabila staf LRT tidak menyiapkan anggaran khusus penampilan musik. Manakah kesimpulan yang benar? Oke, untuk soal nomor 18, jawaban yang paling benar adalah yang C. Karena di premis 1
Apabila staf LRT tidak menyiapkan anggaran khusus penampilan musik, maka tidak ada yang mengadakan live musik. Selanjutnya, jika tidak ada yang mengadakan live musik, sebagian pengguna LRT tidak berlama-lama di stasiun LRT. Jadi opsi yang paling benar adalah yang C, yaitu sebagian pengguna LRT tidak berlama-lama apabila staf tidak menyiapkan anggaran khusus untuk penampilan musik. Oke, selanjutnya nomor 19. Apabila dapat menyelesaikan tugas proyek tepat waktu, A mendaki gunung menggunakan sepatu baru. Apabila tidak pergi ke Pulau Sumatera, A tidak membeli tiket. Apabila A tidak mendaki gunung menggunakan sepatu baru dan A membeli tiket pesawat. Oke, manakah opsi atau simpulan yang paling benar nomor 19? Nomor 19 adalah yang A. Karena apabila A menyelesaikan tugas proyek tepat waktu, maka ia akan mendaki gunung dengan menggunakan sepatu baru. Terus juga apabila A mendaki gunung dengan sepatu baru, A akan membeli tiket. Lalu jika A membeli tiket, maka dia akan pergi ke Pulau Sumatera. Jadi opsi yang paling benar adalah apabila A dapat menyelesaikan tugas proyek tersebut, A akan pergi ke Pulau Sumatera. Jadi opsinya yang A. Selanjutnya nomor 20. Seorang konsultan memiliki sertifikat keahlian khusus, mampu membuat rencana, teliti dalam bekerja, ahli dalam memberikan informasi dan mempersuasi serta bekerja dengan disiplin. Jadi di sini opsi yang paling benar itu adalah yang D. Orang tersebut bukanlah konsultan karena orang tersebut tidak memiliki sertifikasi khusus, minim pengalaman membuat rencana, dan ceroboh dalam kerja, tidak mampu memberikan informasi dan persuasi, dan serta kurang disiplin. Jadi opsinya adalah yang D. Orang tersebut bukan konsultan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal penalaran kuantitatif. Oke, di sini disajikan sebuah gambar grafik ya. Sebuah gambar grafik. Nah, untuk soal nomor 21 itu berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan jumlah peserta yang lulus FGD? Oke, dari grafik di atas itu opsi yang paling tepat adalah yang E. Jumlah peserta yang lulus seleksi FGD itu meningkat gitu ya. Karena dari grafik tersebut dapat dilihat tren jumlah yang lulus seleksi FGD meningkat setiap tahunnya. Maka dapat diperkirakan tahun berikutnya pun jumlahnya akan meningkat. Jadi opsinya adalah yang E. Selanjutnya nomor 22. Berdasarkan data diagram tersebut, jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi FGD terbanyak adalah di tahun 2018 karena dengan jumlah yang paling tinggi. Selanjutnya nomor 23. Seorang pemula renang diberikan pelatihan tahap napas di dalam air dan diukur dalam satuan detik. Pada latihan ke-1 sampai ke-4 secara berturut-turut adalah 6, 12, 17, 34 detik. Pada latihan ke-6 sampai ke-8 ada 78, 83, 166. Nah, jika tren waktu tersebut bersifat konstan, berapa detik yang didapat di latihan kelima? Oke, kita lihat di sini adalah kita ada 6, 12, 17, dan 34 sebagai data ke-1, 2, 3, dan 4. Oke, kita tinjau dulu dari data ke-1 ke 2, yaitu 6 ke 12 adalah dikali 2. Lalu dari 12 ke 17 adalah ditambah 5. Artinya ketika 3 ke data ketiga dan ke data keempat adalah dikali 2 lagi. Berarti untuk data kelima artinya adalah data kelima adalah data keempat ditambah 5. Jadi 34 ditambah 5 adalah 39. Jadi opsi yang paling benar adalah yang C gitu. Setelah kita bisa lihat juga data kelima, kalau data kelimanya ada 39, berarti ke data ke-6 adalah dikali 2. Artinya 39 dikali 2 adalah 78. Jadi sesuai dengan
data ke-6 yang didapat. Jadi opsinya atau jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 24, manakah di antara bilangan berikut yang nilainya paling mendekati hasil perhitungan 3,43 ditambah 63%? Oke. 3,43 ditambah 63% artinya adalah 3,43 ditambah 63% itu adalah 63/100, artinya 0,63. Jadi 3,43 ditambah 0,63 adalah 4,06%. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah yang opsi B, yaitu 4%. Selanjutnya nomor 25. Sebuah kedai makanan yang baru buka akan memberikan diskon untuk beberapa makanan dan minuman selama 1 minggu. Rincian informasi adalah sebagai berikut. Makanan atau minuman dengan kentang goreng harga 24.000 diskon 10%, roti bakar 36.000 diskon 8% plus 5%, lalu aci sambal rujak 21.000 diskon 5%, brownies 28.000 diskon 15%, pisang goreng madu 42% diskon 20%. Nah, pesanan manakah yang tidak dapat dibayar dengan uang 58.000 setelah diskon? Oke. Dari pilihan opsi yang paling masuk akal atau dihitung adalah yang A. Jadi ketika kita membeli pisang goreng, madu dan juga roti bakar. Oke. Pisang goreng madu dan roti bakar. Pisang goreng madu adalah harganya 42.000 dengan diskon sebesar 20%. Artinya 42.000 dikalikan dengan harganya adalah, jadi kalau 20% berarti total harganya adalah 80% dari 80% dari 42.000, yaitu adalah sebesar 33.600.000. Oke. Setelah itu yaitu adalah roti bakar. Oke, roti bakar itu adalah harganya yaitu 36.000 dikalikan diskon untuk pembelian keduanya adalah 5%, yaitu 36.000 dikalikan dengan 95%, artinya adalah 95% untuk harga dari 36.000, yaitu adalah sebesar 31.464.000 rupiah. Jadinya totalnya adalah 33.600.000 rupiah ditambah 31.464 rupiah. Jadi totalnya adalah 65.064 rupiah gitu. Jadi tidak bisa digunakan dengan uang 58.000 gitu. Jadi kurang. Jadi opsi yang benar adalah yang A. Selanjutnya adalah nomor 26. Seorang membeli sebuah kamera dan printer dengan harga yang berbeda. Berikut ini adalah informasi mengenai harga yang dibeli. Dengan harga yang sama, seorang dapat membeli printer dengan kuantitas 2 kali dari pembelian kamera. Uang yang digunakan untuk membeli kamera lebih mahal daripada membeli printer. Seorang tersebut menggunakan uang 5 juta rupiah untuk membeli kamera. Kamera dan printer akan dijual lagi dengan harga yang sama setelah pemakaian setahun. Informasi yang dapat digunakan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk membeli printer adalah opsi yang B, yaitu 1 dan 3. Karena di situ ada yang menyatakan adalah yang pertama, opsi 1 atau opsi 3 dulu, yaitu adalah seorang menggunakan uang 5 juta untuk membeli kamera. Artinya adalah harga kameranya adalah 5 juta. Lalu pernyataan selanjutnya adalah yang 1, dengan harga yang sama seorang dapat membeli printer dengan kuantitas 2 kali lipat dari pembelian kamera. Artinya harga 5 juta itu dapat untuk membeli 2 printer. Jadi harga printernya adalah setengah dari 5 juta rupiah atau 2.500.000 gitu. Jadi opsinya
Yang paling benar adalah yang B. Lanjut nomor 27, resep suatu masakan menunjukkan komposisi bahan utama sepertiga daging ayam, 1/4 telur ayam, dan 5/12 tepung terigu. Jika pembuatan masakan tersebut menggunakan 70 gram daging ayam, berapakah tepung terigu yang dibutuhkan untuk memenuhi komposisi tersebut dalam bentuk gram? Oke, artinya daging ayamnya adalah 70 gram dikalikan dengan 3/1. Jadi adalah 2100 gram. Untuk telur ayam adalah 1/4 dari 2100 gram tersebut, artinya adalah 25 gram atau 525 gram. Nah, untuk tepung terigunya berarti 5/12 dari 2100 gram tersebut, jadi adalah 875 gram. Jadi opsinya adalah yang A. Selanjutnya nomor 28. Tabel berikut menunjukkan bahwa produksi barang di suatu pabrik untuk trimester 1 ada trimester 2 adalah hari kelima orang pelanggan tetap, yaitu pelanggan A, B, C, D, E. Oke, pelanggan mana yang tertinggi rata-rata produksi barangnya? Oke, dari pelanggan A terlebih dahulu, yaitu 21 plus 231 plus 197 dibagi 2 dirata-ratakan jadinya adalah 214. Lalu pelanggan B 138 ditambah 211 dibagi 2 yaitu 174,5. Lalu pelanggan C yaitu 187 plus 266 dibagi 2 adalah 266,5. Lalu pelanggan D 210 ditambah 191 dibagi 2 adalah 200,5. Pelanggan E 198 ditambah 241 dibagi 2 adalah 219,5. Jadi opsinya adalah yang tertinggi adalah pelanggan C yaitu dengan 226,5. Lanjutnya nomor 29. Jumlah siswa sekolah A yang diterima PTN selama 4 tahun berturut-turut adalah 12, 17, 24, 32. Pada tahun ke-6 jumlah siswa dari sekolah A yang terima PTN adalah 47, adapun jumlah sekolah B yang diterima PTN selama 4 tahun berturut-turut adalah 15, 23, 15, 46. Pada tahun ke-6 siswa sekolah B adalah yang terima PTN adalah 92. Jika tren jumlah siswa yang diterima PTN tersebut konsisten, berapakah jumlah siswa yang diterima masing-masing sekolah pada tahun kelima? Oke. Di sini kita lihat dari sekolah A dulu. Sekolah A tadi dapat 4 data berturut-turut awal, yaitu 12, 17, 24, dan 32. Artinya 24 ke data ke-1 ke data yang kedua. Kita lihat data ke-1 dan data kedua yaitu 12 dan 24 adalah jumlah dikali 2, artinya 12 dikali 2 gitu. Selanjutnya untuk data ke data kedua ke data keempat adalah 17 ke 32, artinya ditambah 15. Lalu data keempat ke data yang ke-6 yaitu 32 ke 47 ditambah 15 juga. Berarti secara tidak langsung data ke-1, ke-3 dan ke-5 saling berhubungan, artinya 12 ke 24 kali 2 dan 24 ke data ke-5 adalah dikali 2 yaitu 48. Jadi kita sudah dapat jawabannya yang 48. Lanjut ke sekolah B. Data kedua ke data keempat adalah 23 ke 46, artinya dikali 2. Terus data keempat ke data ke-6 adalah dikali 2 juga, yaitu 92. 46 ke 92 dikali 2. Lalu data ke-1, 3 dan 5 juga saling berhubungan, yaitu 15 ke 15 yaitu tidak, yang sekolah B harusnya 15, 23 dan 30. Nah, kalau 15, 23 dan 30 artinya data ke-1 ke data kedua adalah ditambah 15. Lalu 30 ke 45 atau data ke-5 adalah ditambah 15 juga. Jadi adalah 48 dan 45 jawabannya. Jadi yang B gitu. Jadi untuk deretnya untuk sekolah B 15, 23 dan 30 harusnya. Jadi opsinya adalah yang B. Lanjutnya nomor 30. Oke, di sini pembagian THR akan diberikan
mendapatkan kue nastar pada kelima saudara dengan ketentuan sebagai berikut. Saudara A mendapat kue nastar setengah dari saudara E, saudara B mendapat kue 2 toples nastar berisi 40 buah, saudara C mendapat kue nastar 1,5 lebih banyak dari saudara B. Yaitu selanjutnya adalah saudara D mendapatkan kue nastar sama dengan saudara A. Saudara E mendapat kue nastar sebanyak 3 toples. Informasi berikut dapat digunakan untuk mengetahui kue nastar yang didapatkan saudara D adalah dari informasi berikut yang bisa digunakan untuk mendapatkan data untuk saudara D adalah yang C 1, 2, dan 5, karena 1 itu mendapatkan A mendapatkan kue nastar dari setengah dari saudara E. Selanjutnya itu adalah yang 2, yaitu saudara B mendapatkan 2 toples nastar berisikan 40 buah. Selanjutnya yang 5, saudara E mendapatkan kue nastar sebanyak 3 toples. Artinya informasi 1, 2, 5 yaitu nomor 2 menginformasikan 1 toples berisikan 20 buah kue nastar. Jadi nomor 5 menginformasikan saudara E mendapatkan 3 kali 20, artinya 60 kue nastar. Nah, kemudian nomor 1 menginformasikan saudara A mendapatkan setengah dari saudara E, artinya setengah dari 60 kue nastar yang didapatkan oleh saudara E, jadinya adalah 30 kue. Nah, kue nastar. Nah, sama seperti saudara D, karena di opsi yang 4 juga saudara D mendapatkan sama besar dengan saudara A, artinya yang dapat menginformasikan adalah 1, 2, 5. Oke, berikut adalah pembahasan tentang penalaran umum. Oke, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.